Berjumpa kembali dalam channel Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini kita akan menapaki sebuah tema yang berat, tetapi sangat penting bagi perjalanan iman kita. Bagaimana kita memahami bencana, khususnya bencana di Aceh, melalui kacamata iman. Aceh adalah tanah yang indah, tanah yang kaya sejarah, budaya, dan spiritualitas. Namun Aceh juga adalah tanah yang akrab dengan air mata. Dari tsunami 2004, banjir bandang, gempa bumi, hingga bencana yang muncul kembali dalam beberapa tahun terakhir, Aceh seolah diuji berulang kali. Di tengah kenyataan itu, kita tidak hanya membutuhkan data dan analisis. Kita membutuhkan cara pandang iman, cara melihat yang memberi pengharapan, bukan sekedar menjelaskan peristiwa. Mari kita masuk ke perenungan ini bersama. Gempa tidak melihat suku, tsunami tidak memilih usia, banjir tidak memandang jabatan. Saat alam bergolak, manusia seperti berdiri tanpa pegangan. Tetapi justru di sanalah iman mulai berbicara. Alkitab berkali-kali menunjukkan bahwa hidup di dunia ini memang tidak bebas dari bahaya dan air mata. Dalam kitab Mazmur 90, Musa berkata, hidup manusia seperti rumput. Pagi berkembang, petang menjadi layu. Ini bukan pesimisme. Ini adalah pengingat bahwa dunia ini bukan tempat yang sempurna. Dan karena itu, kita membutuhkan Tuhan. Seringkali, pertanyaan pertama yang muncul ketika bencana datang adalah, di mana Tuhan? Pertanyaan itu bukan tanda lemahnya iman. Itu justru tanda bahwa kita sedang mencari Tuhan. Jika kita membaca perjalanan umat Tuhan dalam Alkitab, kita menemukan satu hal yang konsisten. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya di saat krisis. Ia mungkin tidak selalu menghentikan badai, tetapi ia selalu hadir dalam badai. Dalam Yesaya 43 ayat yang kedua, Tuhan berkata, apabila engkau berjalan melalui air, aku akan menyertaimu. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan hangus. Ayat ini tidak berkata, kamu tidak akan menghadapi air, tetapi berkata, aku ada bersamamu saat kamu berada di tengahnya. Itulah cara Tuhan bekerja. Bukan selalu menghindarkan, tetapi selalu menyertai. Bencana Aceh membuka mata banyak orang bahwa Tuhan hadir melalui berbagai cara. Melalui tangan manusia, melalui solidaritas, melalui keteguhan hati, dan melalui kekuatan bangkit lagi. Tsunami tahun 2004 menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah modern. Lebih dari ribuan jiwa hilang, kota-kota luluh lantak,
keluarga-keluarga hancur, namun dari puing-puing itu berdirilah sebuah kesaksian yang luar biasa. Aceh bangkit. Tidak hanya bangkit membangun rumah dan jalan, tetapi juga bangkit membangun kehidupan baru. Dari Aceh pula kita belajar bahwa penderitaan bisa menjadi pintu bagi pemulihan sosial. Bahkan berujung pada perdamaian yang memulihkan luka panjang. Bencana menunjukkan kerapuhan, tetapi kebangkitan menunjukkan kekuatan. Untuk melihat bencana dengan kacamata iman, kita bisa menggunakan 3 lensa sederhana yang Alkitab tunjukkan dalam banyak kisah. Pertama, lensa kehadiran Tuhan. Tuhan bukan jauh di langit. Ia hadir dalam setiap pertolongan yang datang ketika relawan datang, ketika makanan dibagikan, dan ketika seorang ibu memeluk anaknya yang selamat. Disitulah Tuhan sedang bekerja. Kedua, lensa harapan. Bencana mematahkan banyak hal, tetapi satu hal yang tidak pernah boleh patah adalah pengharapan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 12 dinyatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Harapan bukan optimisme kosong. Harapan adalah keyakinan bahwa Tuhan masih memegang sejarah. Ketiga, lensa pemulihan. Setiap bencana meninggalkan jejak, namun Tuhan tidak membiarkan jejak itu menjadi akhir. Dalam Mazmur 147 ayat 3 dinyatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Pemulihan bukan hanya membangun kembali bangunan, tetapi memulihkan semangat, iman, dan persaudaraan. Melihat bencana Aceh dengan kacamata iman mengajarkan beberapa hal penting. Pertama, hidup adalah anugerah. Tidak ada jaminan bahwa esok kita masih di sini. Karena itu, kita belajar untuk menghargai setiap hari dan setiap orang yang Tuhan berikan. Kedua, manusia membutuhkan satu sama lain. Bencana menyatukan, bukan memisahkan. Aceh pernah menjadi bukti terbesar solidaritas bangsa ini. Ketiga, Tuhan bekerja melalui manusia. Ketika kita menolong, kita sebenarnya sedang memperlihatkan wajah Tuhan kepada dunia. Akhirnya, sahabatku yang kekasih, membaca bencana bukan pekerjaan yang mudah, tetapi membaca bencana dengan kacamata iman membuat kita melihat sesuatu yang lebih dalam. Bahwa di balik kerusakan ada harapan, di balik kehilangan ada kekuatan, dan di balik air mata ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Aceh telah mengajarkan banyak hal tentang ketabahan, tentang solidaritas, dan terutama tentang bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Kiranya pesan ini menguatkan kita, membuat kita lebih peduli, dan meneguhkan iman kita dalam situasi apapun. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.